Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Francisca Gida dengan NIM 5552200083. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi chapter 6 mengenai The Measurement Approach to Decision Usefulness. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas teori akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Lia Uzliawati. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan adalah sebuah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar dalam laporan keuangan yang tepat, dengan tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Rata-rata perilaku investor tidak terkait dengan teori keputusan rasional dan model investasi. Individu juga sering overconfident, di mana mereka melebih-lebihkan informasi penting yang mereka olah sendiri. Juga terdapat karakter individu lainnya yaitu representatif. Di sini individu menitik beratkan pada bukti atau fakta yang konsisten dengan pandangan individu atas populasi di mana bukti itu berasal. Apakah pasar saham sepenuhnya efisien? Menurut prospek teori, investor yang mempertimbangkan investasi beresiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Menurut Beta, implikasi dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah beta saham, yaitu determinan spesifik perusahaan tunggal atas harapan pengembalian dari saham. Menurut Access Stock Market Volatility, pertanyaan mengenai apakah pasar efisien didorong dari bukti bahwa adanya volatilitas harga saham ekses pada level pasar. Menurut Stock Market Bubbles, harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Anomali pasar sekuritas efisien. Terdapat bukti bahwa pasar mungkin tidak merespon informasi akuntansi tepat seperti yang diprediksikan oleh teori efisiensi. Contohnya harga saham mungkin tidak akan bereaksi penuh terhadap pernyataan keuangan saat itu juga, sehingga abnormal return berlanjut beberapa waktu mengikuti diumumkannya informasi tersebut. Kasus ini tidak konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas, sehingga disebut anomali pasar sekuritas efisien. Terdapat dua macam anomali, yaitu yang pertama post-announcement drift dan yang kedua market response to accrual. Keterbatasan arbitrase. Terdapat alasan dari anomali yang persisten, yaitu limit to arbitrage. Hal itu adalah biaya yang terjadi oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali dan demikian arbitrase itu hilang. Terdapat dua batas, yaitu biaya dan risiko. Perlu diingat bahwa persisten dari anomali karena limit arbitrase adalah konsisten dengan rata-rata rasionalitas investor. Terlepas dari persisten itu, dikarenakan perilaku bias atau limit arbitrase, pasar sekuritas tidak sepenuhnya efisien. Pertahanan dari rasionalitas rata-rata investor. Yang pertama dengan menggugurkan ekspektasi rasional. Diasumsikan bahwa investor segera mencari perubahan yang mendasari parameter perusahaan. Yang kedua dengan menggugurkan pengetahuan umum, yang mana pada kasus CAPM atau Capital Asset Pricing Model, setiap investor diasumsikan mengetahui beta saham dan seluruh investor mengetahui kalau semua orang mengetahui beta. Conclusion about securities market efficiency dan investor rationality. Konsekuensi yang paling tampak adalah pelaku atau trader cukup noise, tetapi ekspektasinya nol. Karena itu, bahkan dalam konteks ekspektasi, harga saham tergantung pada nilai yang mendasari harga saham tersebut. Pada waktu lain, bagaimanapun juga,
Investor rasional termasuk analis akan menemukan mispricing dan mengambil keuntungan dari hal tersebut, yang memicu harga pada nilai fundamental. Laporan keuangan yang diperbaiki semakin membantu memprediksi nilai fundamental perusahaan dan mempercepat proses arbitrasi. Kemudian, dengan mengurangi biaya analisis rasional pelaporan yang lebih baik akan mengurangi bias dari perilaku investor. Akibatnya, inefisiensi pasar sekuritas mendukung perspektif pengukuran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang.